Ini motor polisi, bro? Tahu bang, polisi bang. Motor polisi? Iya, sononya udah dihancurin semua bang. Waduh. Ayo kita nyari bener lagi dong. Baju putih. Teman-teman Humanity Care, kami dari Pejombongan laporan langsung ya. Di sini banyak banget korban jiwanya yang terkena gas air mata. Jakarta benar-benar memanas. Demonstrasi di depan gedung DPR RI yang awalnya menyuarakan tuntutan publik berubah menjadi bentrok dan kericuhan yang merembet ke sejumlah kawasan. Sepeda motor dibakar, pos polisi dirusak, gas air mata memenuhi jalan, dan massa terlibat bentrok dengan aparat. Situasi bahkan meluas dari kawasan DPR menuju Pejompongan hingga Selipi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi malam ini? Siapa yang melakukan pembakaran dan perusakan? Dan bagaimana kondisi Jakarta setelah kericuhan tersebut? Simak sampai akhir, karena perkembangan situasi malam ini masih terus berubah. Kamis malam, 27 Agustus 2026, suasana di sekitar gedung DPR RI Jakarta berubah tegang. Aksi demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Kompleks Parlemen berkembang menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Polisi berupaya mendorong massa menjauh dari kawasan gedung DPR setelah terjadi aksi saling lempar. Massa dilaporkan melempari aparat dengan batu, sementara polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Kericuhan kemudian bergerak menuju kawasan Pejompongan. Di lokasi ini, situasi semakin panas setelah 2 sepeda motor dibakar di sekitar pos polisi Pejompongan. Laporan media menyebut kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan anggota Intel. Namun, informasi mengenai pemilik dan status kendaraan masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Gas air mata kemudian ditembakkan untuk membubarkan massa. Asap menyebar ke sekitar lokasi dan membuat sejumlah warga maupun peserta aksi mengalami gangguan pernapasan. Ambulans juga disiagakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kerusuhan ternyata tidak berhenti di Pejompongan. Kawasan Selipi juga ikut terdampak. Sekitar pukul 20.11 WIB, 1 sepeda motor kembali dibakar massa di atas flyover Selipi ketika bentrokan antara massa dan aparat masih berlangsung. Tidak hanya kendaraan, sebuah pos polisi di kawasan Selipi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kaca pos pecah dan terdapat laporan bahwa massa sempat mencoba membakar pos tersebut dengan menggunakan spanduk yang dimasukkan ke dalam bangunan, kemudian disulut api. Namun penting dicatat, laporan yang tersedia menyebut adanya upaya pembakaran, bukan berarti seluruh pos polisi tersebut telah hangus terbakar. Nah, jangan diambil.
Ini motor polisi bro? Nggak tahu bang, kayak polisi bang. Motor polisi? Iya, diangkut. Sononya udah dianterin lo bang. Waduh. Ayo kita naik ke radio. Baju putih. Wah, serem banget demi Allah. Pos polisi sudah dibakar. Halo, tes. Teman-teman Humanity Care, kami dari Pejombongan laporan langsung ya. Di sini banyak banget korban jiwanya yang terkena gas air mata. Kami di sini kami menerima banyak korban. Banyak korban yang kami tangani di sini. Harapannya semoga polisi tidak kesini ya. Kericuhan ini kemudian berdampak terhadap masyarakat. Arus lalu lintas di sekitar Pejompongan, Palmerah, dan Selipi terganggu. Sejumlah ruas jalan harus dikendalikan aparat, sementara warga yang berada di sekitar lokasi ikut merasakan dampak gas air mata dan kepadatan akibat massa yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Yang perlu menjadi perhatian, demonstrasi dan tindakan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Tidak semua peserta aksi dapat dianggap terlibat dalam pembakaran maupun perusakan. Aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang untuk disampaikan, tetapi ketika aksi berubah menjadi kekerasan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak, termasuk warga yang tidak terlibat sama sekali. Memang sudah diminta ada penyerangan balik dari kepolisian. Hingga laporan terbaru malam ini, situasi di kawasan Selipi dan Pejompongan masih menjadi perhatian. Jumlah orang yang diamankan, korban luka, serta kerugian akibat kerusakan fasilitas masih menunggu informasi resmi lebih lengkap dari pihak berwenang. Malam ini menjadi pengingat bahwa ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, pesan yang ingin disampaikan justru bisa tertutup oleh asap, api, dan bentrokan. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpancing, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Tetap kritis, tetap waspada, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pakai flash. Enggak ada guna sih.
Jadi tepi ya di sini. Cabut bang. Info terkini dari Dapur Umum Jakarta. Nah, nih masa mulai berdatangan nih. Ini motor polisi bro? Nggak tahu bang, kayak polisi bang. Motor polisi? Iya, diangkut. Saya udah diangkut juga bang. Waduh. Ayo kita naik ke radio. Pos polisi sudah dibakar.